Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sally Oftiah dengan NPM 21130531180, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Angkatan tahun 2021 Universitas Lampung. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai Pancasila sebagai ideologi negara. Sebelumnya kita ketahui terlebih dahulu nih apa yang dimaksud dengan ideologi. Istilah ideologi dipergunakan dalam artian yang bermacam-macam. Ideologi terdiri dari kata ideo dan logi. Ideo berasal dari bahasa Yunani yaitu eidos yang memiliki arti pengertian, ide atau gagasan. Sedangkan logi berasal dari bahasa Yunani yaitu logos yang memiliki arti ilmu. Secara etimologis, pengertian ideologi yaitu pengetahuan tentang ide-ide atau science of idea. Istilah ideologi merupakan istilah yang lahir pada akhir abad ke-18 atau tahun 1796 yang dikemukakan filsuf Prancis yaitu Destutt de Trichy dan kemudian dipakai Napoleon. Istilah itu berasal dari dua kata yaitu idios yang berarti gagasan dan logos yang berarti ilmu. Dari materi yang telah disampaikan tadi, dapat disimpulkan bahwa ideologi merupakan ilmu tentang gagasan. Gagasan yang dimaksud dalam artian gagasan tentang masa depan. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa ideologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang masa depan. Ideologi sendiri memiliki fungsi penting yakni menanamkan keyakinan atau kebenaran perjuangan kelompok atau kesatuan yang berpegang pada ideologi tersebut. Maka ideologi menjadi sumber inspirasi atau sumber cita-cita hidup bagi para warganya. Materi selanjutnya yakni landasan dan makna Pancasila sebagai ideologi bangsa. Ketetapan bangsa Indonesia bahwa Pancasila merupakan ideologi bagi negara dan bangsa Indonesia sebagaimana tertuang dalam Ketetapan MPR nomor 18 garis miring MPR garis miring 1958 tentang pencabutan Ketetapan MPR Republik Indonesia nomor 2 garis miring MPR garis miring 1978 yakni tentang pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila atau Eka Prasetya Pancakarsa dan penetapan tentang penegasan Pancasila sebagai dasar negara. Adapun makna Pancasila sebagai ideologi nasional, menurut ketetapan tersebut bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam ideologi Pancasila menjadi cita-cita normatif penyelenggaraan negara. Secara luas, dapat diartikan bahwa visi atau arah dari penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia adalah terwujudnya kehidupan yang berketuhanan, yang berkemanusiaan, yang berpersatuan, yang berkerakyatan, dan yang berkeadilan. Makna Pancasila sebagai ideologi negara, yang pertama yaitu sebagai cita-cita negara. Ideologi Pancasila sebagai cita-cita bahwa nilai-nilai dalam Pancasila diimplementasikan sebagai tujuan atau cita-cita dari penyelenggaraan pemerintahan negara. Yang kedua yaitu sebagai nilai integratif bangsa dan negara. Pancasila sebagai ideologi negara diwujudkan sebagai integrasi bangsa Indonesia. Pancasila menjadi sarana untuk menyatukan perbedaan bangsa Indonesia. Seperti yang kita ketahui bahwa negara Indonesia memiliki keberagaman suku, agama, dan ras yang berbeda-beda. Materi selanjutnya yaitu hakikat Pancasila sebagai ideologi negara. Hakikat Pancasila sebagai ideologi negara memiliki 3 dimensi. Yang pertama yaitu dimensi realitas, mengandung makna bahwa nilai-nilai dasar yang terkandung di dalamnya bersumber dari nilai-nilai real yang hidup dalam masyarakatnya.
Yang kedua yaitu dimensi idealitas, mengandung makna bahwa cita-cita yang ingin dicapai dalam berbagai bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang ketiga yaitu dimensi fleksibilitas, mengandung makna bahwa relevansi atau kekuatan yang merangsang masyarakat untuk mengembangkan pemikiran-pemikiran baru tentang nilai-nilai dasar yang terkandung di dalamnya. Materi selanjutnya yaitu urgensi Pancasila sebagai ideologi negara. Beberapa peran konkret Pancasila sebagai ideologi. Yang pertama, ideologi negara sebagai penuntun warga negara. Setiap perilaku warga negara harus didasarkan pada preskripsi moral. Sebagai contoh, kasus narkoba yang merebak pada generasi muda. Hal ini menunjukkan bahwa preskripsi moral belum disadari kehadirannya. Yang kedua, yaitu ideologi negara sebagai penolakan terhadap nilai-nilai yang tidak sesuai dengan Pancasila, sebagai contoh kasus terorisme yang terjadi dalam bentuk pemaksaan kehendak melalui kekerasan. Cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam tutur kata atau kesalahan dalam penyampaian. Dan saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.